Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk menangkal hoax-hoax tersebut untuk menyukseskan pemilu nanti? Ciri-ciri politik identitas atau black campaign gitu menjelang pemilu itu seperti apa gitu. Jadi ketika menemukan hal-hal tersebut di sosial media, itu tuh kita bisa. Menurut Fitria sendiri, pemilu yang ideal itu seperti apa? Aku pemilu yang ideal itu ada 3. Yang pertama itu pemilu yang diikuti oleh masa depan kita, at least 5 tahun ke depan itu ditentuin pas 1 hari selama pemilu ini. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman di kanal YouTube KPU RI di podcast KPU RI. Sekarang podcast KPU RI yang sebelumnya itu udah dibajak ya sama mahasiswa dari UIN, dari UMB, dan juga dari IPB. Nah sekarang giliran gue nih, Rian Nugraha Putra Harun dari Universitas Indonesia selaku host yang akan membajak podcast pada hari ini. Nah di sini gue juga nggak sendirian nih, gue bareng teman gue dari UPN Veteran Jakarta. Oke. Pada hari ini kita akan membawakan edisi spesial, yakni, nih teman-teman bisa lihat nih, podcast KPU RI dengan tema Pemilih Muda. Fitria, mungkin sebelum kita gali lebih dalam topik kita pada hari ini, yakni pemilih muda dalam partisipasinya di proses politik pemilu 2024 mendatang, mungkin kita harusnya lebih kenal, lebih dalam juga ya mengenal narasumber kita pada hari ini. Oke, namanya siapa? Halo, aku Fitria Nugraha Kusuma dari UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, sekarang semester 4. Sekarang semester 4, Ilmu Politik. Nah jadi kita nggak salah pilih narasumber ya. Jadi narasumber kita ini akan membawakan perspektifnya dengan sejuta gagasan dan wawasan yang bakal mewarnai perbincangan kita pada edisi Pemilih Muda hari ini. Oke, Fitria tadi dari Ilmu Politik ya? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Nah, Fitria sekarang kesibukannya apa aja sih? Mungkin organisasi, kompetisi, atau mungkin kepanitiaan gitu? Gimana sih? Sekarang kesibukannya kebetulan aku ikut UKM jurnalistik gitu sih di kampus. Terus sama beberapa kepanitiaan. Terus mungkin kesibukan lainnya kayak lagi nyari-nyari magang sih buat semester depan. Oke, siap-siap. Nah, sebelumnya Fitria udah ikut pemilu belum? Pemilu 2019 deh. Pemilu 2019 itu tuh aku belum ikut sih. Kebetulan waktu itu umurnya emang belum mencukupi, jadi memang belum terdaftar sebagai pemilih. Oke, berarti tahun ini udah bisa tahun 2024 ya udah bisa milih ya? Iya. Sebagai pemilih muda ya. Iya betul, pemilih pertama. Nah, mungkin Fitria emang belum pernah ikut pemilu sebelumnya, belum pernah nyoblos, tapi pasti mungkin orang tua, keluarga atau mungkin teman-teman Fitria sendiri ya, pasti udah ada beberapa yang ikut nyoblos di pemilu 2019 sebelumnya. Nah, menurut Fitria sendiri, euforia gimana sih yang muncul waktu pemilu tahun sebelumnya? Kalau Fitria lihat ya dari teman-teman gitu. Mungkin kalau untuk euforia sendiri itu dari keluarga sih ya. Kan karena 2019 itu kita sekaligus memilih legislatif dan eksekutif ya. Nah itu tuh euforianya dapet banget sih. Jadi tuh keluargaku tuh pada bingung gitu, kayak mau milih siapa nih gitu. Terus mereka kayak ngikutin berita-berita yang ada di TV itu tuh justru mereka kalau di rumah tuh yang berdebat gitu kayak oh politisi ini lebih unggul daripada politisi lainnya kayak gitu-gitu gitu. Terus tuh aku yang awalnya emang nggak interest sama politik waktu itu tuh akhirnya jadi tahu gitu kayak oh ada partai politik ini gitu, oh ada politisi yang namanya ini kayak gitu-gitu sih. Jadi ada kayak dua kubu gitu ya di dalam satu rumah yang saling debat gitu. Oke. Tapi aman ya? Iya. Oke. Aman. Nah terus menurut Fitria sendiri, orang-orang terdekat Fitria itu yang sebelumnya ikut pemilu 2019, mereka tahu nggak sih siapa-siapa aja calon legislatif dan eksekutif yang bakal mereka pilih? Mungkin kalau buat yang eksekutif itu karena calonnya sedikit gitu, jadi mungkin kayak orang-orang rumah tahu sih gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan yang legislatif mungkin kayak ada beberapa nama yang memang orang tua aku udah tahu gitu, kenal dari TV kayak berita-berita tadi gitu sih. Yang lucunya lagi nenek aku sih dia yang kayak ikut-ikutan aja gitu, milih anaknya milih ini dia ikut milih ini kayak gitu-gitu sih. Oke. Menurut Fitria sendiri penting nggak sih kita tahu siapa yang bakal kita pilih di pemilu yang bakal datang nanti di 2024 lebih tepatnya?
Menurut aku sangat penting sih, karena kan memilih ini tuh gongnya dari pemilu gitu ya. Nah jadi tuh kayak masa depan kita, at least 5 tahun ke depan itu ditentuin pas 1 hari selama pemilu ini gitu. Jadi ketika memilih orang-orang yang akan menjadi wakil kita di pemerintahan nanti, itu tuh benar-benar harus selektif sih menurut aku, karena kan mereka nanti yang bakal bikin kebijakan gitu ya. Dan secara nggak langsung mungkin kebijakannya juga akan berimpact ke kita gitu, ke masyarakat sipil. Jadi emang benar-benar harus selektif sih. Oke, betul. Sepakat banget sama apa yang disampaikan oleh Fitria, tapi kita perlu identifikasi juga bahwa ini tentunya tidak lepas dari peran pendidikan politik gitu ya. Peran pendidikan politik dan juga fungsi sosialisasi dari partai politik. Nah, menurut Fitria sendiri dari perspektif mahasiswa dari perspektif mahasiswa atau pemilih muda, bagaimana menurut Fitria korelasi antara peran pendidikan politik dan juga fungsi sosialisasi partai politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda di 2024 mendatang? Bener banget. Sebenarnya tuh cara kita untuk mengenal calon-calon pemimpin kita itu tuh nggak melulu tentang di bidang-bidang akademik formal kayak di kuliah gitu-gitu sih. Jadi tuh emang salah satunya juga dilakukan sama partai politik, di mana salah satu fungsinya partai politik yaitu memberikan edukasi politik ke masyarakat. Itu tuh bisa kita manfaatkan, harusnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Dengan cara mungkin mereka bisa membuka diskusi politik untuk masyarakat umum atau kelas-kelas politik gitu. Terus juga mungkin mereka saat kampanye tuh nggak cuma mempromosikan partai politik dan kandidat calonnya aja gitu, melainkan kayak mereka juga bisa menyelipkan kayak edukasi politik. Nah teman-teman, seru banget kan tadi perbincangan gue sendiri sama Fitria dari mahasiswa ilmu politik UPN Veteran Jakarta. Nah, tentu perspektif ini akan memberikan stimulan yang baik bagi teman-teman sendiri dalam menentukan pilihan dan juga berpartisipasi aktif dalam proses pemilu di 14 Februari 2024 mendatang. Oke, jangan kemana-mana karena perbincangan kita masih panjang, masih banyak perspektif yang akan mewarnai perbincangan kita. Untuk itu teman-teman kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube KPU RI, podcast KPU RI, edisi Pemilih Muda. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast KPU RI dengan edisi spesial Pemilih Muda. Masih bersama gua yang sedang membajak KPU RI pada hari ini, Rian Nugraha Putra Harun, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Dan hadir juga tamu gua di sini atas nama Fitria Nugraha Kusuma dari Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Ilmu Politik juga. Oke, tadi kita udah bahas banyak ya tentang kepemiluan. Sekarang kita bakal lebih intens nih membahas tentang kepemiluan dari perspektif mahasiswa. Oke, Fitria, tadi kan kita udah ngobrol tuh tentang peran pendidikan politik dan juga fungsi sosialisasi dari partai politik. Nah, peran pendidikan politik tentunya juga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum ya. Tapi itu bukan tupoksi dari KPU itu sendiri. Namun ada juga keterlibatan yang menjaring elemen-elemen lain seperti mahasiswa, dalam hal ini pemilih muda. Nah, menurut Fitria sendiri sebagai mahasiswa ya, dalam kacamata mahasiswa, sebenarnya peran kita itu apa sih dalam menyukseskan pemilu 2024 mendatang? Menurut aku peran kita sebagai mahasiswa itu yang pertama kita juga bisa sebagai tim pelaksana pemilu, di mana kita bisa sebagai pemilih. Oke. Terus juga kita sebagai pengawas atau pengawal pemilu di 2024 nantinya. Misalkan kan kayak pemilu itu biasanya ada aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang digunakan ya. Betul. Nah itu sebagai mahasiswa kita bisa mengkaji itu atau kita diskusikan lagi gitu dengan dosen atau dengan diskusi-diskusi lainnya gitu, sesuai dengan aturan-aturan tersebut gitu dalam kacamata akademik. Oke. Nah tapi sekarang kan ini eranya modernisasi ya, di mana arus gelombang globalisasi itu sangat deras dalam generasi sekarang. Nah, terkait dengan peran mahasiswa sebagai pemilih muda mungkin dalam persebaran informasi, lebih tepatnya dalam era globalisasi ini, dalam menyukseskan pemilu 2024 itu seperti apa? Untuk digitalisasi penyebaran informasi itu sendiri, mungkin kalau dari mahasiswa itu bisa nyebarin informasi-informasi terkait pemilu itu di sosial media sih sekarang yang cepat ya. Peran mahasiswa juga bisa menyangkal hoax-hoax yang sekarang bertebaran kan biasanya mendekati pemilu itu hoax tuh banyak banget di media sosial ya yang berkembang pesat gitu.
Oke, menarik sekali jawaban Fitria tadi tentang hoax yang sekarang ini marak di sosial media. Nah, terkait dengan proses politik nanti di pemilu 2024 pasti tidak lepas dari hoax yang sekarang menjadi tantangan digitalisasi ya. Nah, menurut Fitria bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk menangkal hoax-hoax tersebut untuk menyukseskan pemilu nanti? Mungkin kalau dari aku itu peran mahasiswa tuh mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil sih, kayak menyangkal hoax ini dari orang-orang terdekatnya, misalkan keluarga ataupun lingkungan pertemanannya gitu. Jadi misalkan kebetulan aku kan di ilmu politik ya. Nah itu tuh tahu tuh ciri-ciri politik identitas atau black campaign gitu menjelang pemilu tuh seperti apa gitu. Jadi ketika menemukan hal-hal tersebut di sosial media, itu tuh kita bisa ngasih tahu gitu kalau sebenarnya ini tuh salah satu bentuk politik identitas dan tolong jangan disebarkan kembali gitu. Apalagi di media sosial kan mungkin gampang ya cara melaporkan betul. Itu tuh kita tinggal block report aja gitu, dan lama-kelamaan berita-berita tersebut juga akan di take down sendiri gitu kalau emang banyak yang report. Oke, tentang hoax tadi itu emang menjadi PR kita bersama ya sebagai pemilih muda dalam memberikan benteng untuk kelancaran proses politik di pemilu 2024 nantinya, karena politik identitas, black campaign itu betul-betul menjadi tantangan demokrasi kita di Indonesia ini. Nah, selanjutnya menurut Fitria kira-kira peran pengawasan platform itu dalam menangkal isu-isu tersebut seperti apa? Peran dari platform-platform tersebut tuh menurut aku udah lumayan sih, karena kan penyebaran media sosial ini udah cukup sangat cepat gitu. Jadi ketika satu berita itu udah viral gitu, mungkin kayak orang-orang tahu gitu kalau berita-berita yang sedemikian rupa yang mirip-mirip itu tuh juga sama hoaxnya gitu. Jadi masyarakat yang emang gak berkecimpung di dunia politik pun bisa tahu gitu kalau itu tuh hoax dan mereka gak akan percaya gitu. Oke, betul, berarti pengawasan dalam pemilu nantinya ini betul-betul sangat berpengaruh ya, betul-betul sangat berguna untuk memitigasi isu-isu politik identitas, black campaign tadi. Nah, tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kesuksesan pemilu itu sendiri. Nah, terkait dengan isu-isu politik tadi dalam digitalisasi dan juga mungkin perspektif Fitria tentang pemilu 2024 nantinya. Nah, seperti menurut Fitria sendiri, pemilu yang ideal itu seperti apa? Menurut aku pemilu yang ideal itu ada 3. Yang pertama itu pemilu yang diikuti oleh partisipasi masyarakatnya itu tinggi gitu. Terus yang kedua pemilu yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar berkualitas gitu. Dan yang ketiga pemilu yang pelaksanaannya benar-benar dilakukan secara demokrasi mungkin gitu. Misalkan kayak nggak ada money politik, black campaign ataupun politik identitas tadi gitu. Karena kan pemilu ini tuh produk demokrasi ya. Jadi sebisa mungkin pelaksanaannya juga dilakukan sedemokrasi mungkin gitu. Oke, pelaksanaannya sedemokrasi mungkin. Nah, tapi pasti tidak menutup kemungkinan ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kita sebagai mahasiswa akan hadapi ke depannya dalam proses politik nanti. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini menurut Fitria seperti apa yang akan mengancam eksistensi dari pelaksanaan pemilu nanti? Gimana? Kekhawatiran terbesar aku tuh tentang politik identitas itu sendiri sih. Politik identitas ya. Iya, karena kan politik identitas ini tuh masih kental banget ya di Indonesia. Terus tuh aku takutnya tuh kayak dengan kentalnya politik identitas terus masyarakat jadi terpolarisasi. Terus akhirnya tuh karena perbedaan pandangan politik mereka tuh jadi berseteru gitu, terus menimbulkan konflik dan segala macam. Itu sih sebenarnya. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita yang sangat menarik dengan narasumber Fitria dari UPN Veteran Jakarta, mahasiswa ilmu politik. Nah teman-teman, kita break dulu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di podcast KPU RI edisi Pemilih Muda di kanal YouTube KPU RI. Teman-teman pemilih muda, kembali lagi di podcast KPU RI dengan edisi spesial Pemilih Muda. Bersama gua yang masih membajak KPU RI pada kesempatan kali ini, Rian Nugraha Putra Harun dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Dan teman gua Fitria Nugraha dari Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Oke, nah Fitria sebelumnya udah tahu belum nanti tempat nyoblosnya gitu di TPS nanti di mana? Belum tahu tuh. Sekarang KPU RI itu punya kanal yang dimana kita bisa mengecek tempat
pemilihan kita nantinya untuk nyoblos, itu teman-teman bisa akses di cekdptonline.kpu.go.id. Nah, di situ teman-teman akan memasukkan NIK, habis itu lanjut, kemudian ada beberapa kolom yang ingin diisi. Setelah itu akan muncul pemetaan daerah-daerah atau TPS-TPS yang bakal teman-teman jadiin tempat nyoblos nanti. Sekarang bisa lebih mudah, jadi teman-teman nggak ada alasan lagi nih untuk menjadi apatis terhadap partisipasi politik di pemilu 2024 mendatang. Oke, teman-teman pemilih muda dan juga Fitria, ini kita bakal baca pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang ada di Instagram KPU RI ya. Yang pertama itu dari Kak Kuliah Online. Pertanyaannya, kenapa kita harus semangat menghadapi pemilu entar katanya? Mungkin tadi udah disampaikan juga ya di tengah video itu, kenapa kita penting untuk ikut serta dalam pemilu itu kan karena ini adalah salah satu-satunya kesempatan kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kita nanti. Jadi emang kita harus turut serta gitu kan, karena at least mereka tuh menentukan masa depan kita selama 5 tahun ke depannya. Betul. Gitu. Dan mungkin selama 5 tahun itu mereka membuat kebijakan yang secara nggak langsung akan bersinggungan dengan kita. Oke, betul. Kalau menurut Rian sendiri gimana? Oke, jadi sesuai dalam buku Miriam Budiarjo tahun 2008, di situ dijelaskan beberapa budaya politik dalam masyarakat Indonesia, dan ada satu budaya yang merupakan tantangan bagi kita sebagai pemilih muda, yakni budaya apatis. Nah, tentunya ini tidak boleh kita jalani ya dalam proses politik kita, jadi kita tidak boleh apatis. Maka dari itu pentingnya edukasi politik seperti sekarang ini untuk bisa mengetahui partisipasi politik apa yang harus kita lakukan, siapa saja calon legislatif dan eksekutif yang bakal kita pilih, dan itu semuanya harus kita pilih dengan baik dan benar. Selanjutnya pertanyaan yang kedua nih Fit, dari Kak Purnama Fiha. Pertanyaannya, apa reaksi kamu kalau dengar suatu berita viral tentang keburukan salah satu paslon presiden? Nah, itu gimana tuh? Mungkin kalau aku dengar berita buruk kayak gitu-gitu tuh aku lihat dulu sih kayak itu akunnya dari mana gitu. Kalau biasanya kan yang bikin hoax gitu kan emang biasanya dari akun bodong gitu ya. Mungkin kalau emang dari akun bodong itu nggak aku ambil pusing sih, tinggal aku report aja gitu. Kalau menurut Rian sendiri gimana? Kalau reaksinya pasti ya kaget lah ya, kok ada mungkin ada beberapa individu yang bisa menjelek-jelekan paslon. Nah, karena ini bukan bagian dari proses demokrasi kita. Karena tentu masing-masing paslon itu memiliki visi dan misi serta gagasan yang tentunya berorientasi baik kepada kemajuan bangsa kita nanti. Maka dari itu seperti kata Fitria tadi, kita harus cross-check terlebih dahulu, karena komunikasi politik dalam hal ini tentu sangat penting untuk kita lakukan. Oke, tadi kita udah jawab semua pertanyaan-pertanyaan netizen. Sekarang kita berada di penghujung podcast edisi Pemilih Muda pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pesan dari Fitria kepada teman-teman pemilih dalam partisipasinya di proses pemilu 14 Februari 2024 nantinya. Pesan dari aku, mungkin kan pemilu ini kan salah satu bentuk dari demokrasi politik ya, yang memiliki banyak pengaruh gitu di berbagai bidang kehidupan kita. Betul. Jadi sangat penting untuk kita turut berpartisipasi aktif gitu dalam pemilu ini. Bukan karena ketidaktahuan kita tuh dijadiin alasan untuk golput gitu. Yeah. Jadi jangan lupa milih. Jangan lupa milih ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah di penghujung acara. Gua Rian Nugraha Putra Harun dari Universitas Indonesia, dan teman gua Fitria Anugrah dari UPN Veteran Jakarta. Teman-teman jangan lupa saksiin terus podcast KPU RI yang terus dibajak sama mahasiswa di minggu depan, masih dengan edisi yang sama, yakni Pemilih Muda. Tapi sebelum itu kita punya tagline nih, Fit. Apa tuh? Oke, jadi kalau gue bilang podcast KPU RI, Fitria menjawab terdepan bicara kepemiluan. Oke, teman-teman juga bisa ikut podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Gua Rian Nugraha Putra Harun. Gua Fitria Anugrah Kusuma dari UPN. Pamit undur diri, dadah.